Kasih Tuhan menaungi hidupku aman dan tentram. Kasih Tuhanku melindungi aku, di dalamnya ku tak bimbang. Di dalamnya ku tak bimbang. Tuhan, kita memujikan dan kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, dan serahkan pada Bapak Gembala, Bapak kita Charles Nomora untuk firman. Ya, baik. Ya. Oke. Oh iya, siap. Ya, oke. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi Bapak Ibu Saudaraku. Ya, salam sehat untuk kita semuanya ya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara semuanya dalam ibadah saat teduh kita pagi hari ini di akhir pekan ini. Ya, benar, 1 minggu sudah kita lewati. Kebaikan Tuhan menyertai kita semuanya, berkat Tuhan menyertai kita, mencukupkan apa yang kita perlukan. Dan terima kasih doa-doa yang sudah disampaikan, terima kasih pujian yang sudah kita naikkan. Saatnya sekarang Bapak Ibu Saudaraku, kita bersama-sama menyambut kebenaran firman Tuhan. Mari kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita tundukkan hati kita berdoa. Ya benar Bapa di surga, kasih-Mu yang senantiasa membangkitkan semangat kami dan terus memberikan kami pengharapan yang nyata di dalam Yesus Kristus, sehingga kami melihat kecukupan yang Tuhan karuniakan, sungguhlah membuat hati kami puas dan jiwa kami dipuaskan, roh kami menyala-nyala untuk senantiasa datang bersyukur kepadamu ya Bapa. 1 minggu kami lewati bersama dengan Tuhan, semua pekerjaan kami, semua aktivitas kami, ibadah kami dan pelayanan kami, semuanya kami persembahkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di akhir pekan ini Tuhan, kami kembali lagi menyatakan kerinduan kami untuk mengenal-Mu lebih dalam, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, melalui kebenaran firman-Mu. Kami sambut di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan diberkati semua saudara-saudara kami yang sudah hadir mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Amin, terima kasih. Sekali lagi selamat pagi, salam buat kita semuanya. Salam sehat, terima kasih saudara-saudaraku untuk semangatnya yang luar biasa. Puji Tuhan. Ya, jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, semakin kita dalami bersama-sama ya setiap detail, setiap rinci, setiap kelengkapan secara komprehensif kita memahami kebenaran firman Tuhan. Ya, terima kasih. Ya, shalom, selamat pagi juga saudara kami yang dari Bandung ya. Juga yang dari Manado, semuanya saudara kami, terima kasih, selamat pagi. Ya, puji Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pada pagi hari ini senang sekali kita kembali lagi bersama-sama untuk meneruskan apa yang sudah kita bicarakan, yang sudah kita pelajari bersama-sama, terkhusus mengenai kemerdekaan kita di dalam Kristus Yesus. Jadi ini adalah topik pembahasan firman Tuhan yang
sangat relevan dengan situasi di mana kita di bulan ini akan merayakan juga menyambut perayaan kemerdekaan kita, ya, bangsa Indonesia, ya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kemarin kita sudah bersama-sama ya mendengarkan bahwa di dalam kasih karunia Tuhan inilah kita, Bapak Ibu Saudaraku, mendapatkan kecukupan, ya, kecukupan dari kebaikan Tuhan yang kita peroleh, ya, yang kita terima, yang kita miliki dan yang kita berdiri teguh di dalamnya, ya, saudara-saudaraku. Oleh karena semuanya adalah sebab Kristus Yesus Tuhan kita, ya, rela memberikan dirinya menggantikan kita untuk menjadi korban tebusan yang sempurna di atas kayu salib. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, berbicara tentang kasih karunia Tuhan itu adalah kita sedang mengakui bahwa Kristus Yesus cukup, ya. Yesus Kristus cukup, bahkan lebih daripada cukup untuk menjadi bagian dari hidup kita yang sebenarnya itu adalah seutuhnya, bukan hanya bagian lagi, tapi Yesus Kristus adalah seutuhnya, ya, menjadi sumber pengharapan dan juga sumber segala berkat, sumber dari kasih karunia yang kita butuhkan, di mana segala sesuatu tercukupi di dalam kehidupan kita ini, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Nah, jadi karena itu, ya, kita sangat bersyukur bahwa kita memperoleh, ya, sesuatu yang jauh lebih baik yang Tuhan siapkan, yang Tuhan berikan kepada kita, melebihi daripada apapun yang kita usahakan, ya, apapun yang kita kerjakan. Jadi terkhusus Bapak Ibu Saudaraku, kemarin saya sudah menyampaikan juga, kita sudah mendengarkan bersama-sama bahwa Yesus Kristus, di dalam Yesus Kristus sepenuhnya kita ini sudah diselamatkan, dan tidak ada yang bisa kita tambahkan apapun lagi untuk membuat kita menjadi lebih diselamatkan lagi. Karena memang Bapak Ibu Saudaraku, kita sudah sepenuhnya diselamatkan oleh Tuhan Yesus, dan tidak ada keraguan untuk itu. Amin. Tidak ada keraguan untuk itu. Nah, sekarang saudara-saudaraku, di dalam kebenaran yang kita peroleh ini, saudara dan saya menjadi orang-orang yang ditempatkan oleh Tuhan di dalam tubuh Kristus, ya, sebagai ciptaan baru, sebagai manusia baru, ya, di mana kita, saudara-saudaraku, memperoleh janji Tuhan yang tidak bisa ditunda lagi, ya, yang tidak bisa ditunda lagi, yaitu bahwa sekarang kita di dalam Kristus Yesus adalah orang yang sudah dimerdekakan, dan kita harus menikmati kemerdekaan kita ini. Kita harus merasakan kemerdekaan kita ini, dan kita harus mengisi kemerdekaan kita ini dengan apa, Bapak Ibu Saudara? Seperti, ya, kita sebagai warga bangsa dan negara, kita mengisi kemerdekaan kita itu dengan pembangunan. Nah, jadi jangan disia-siakan kemerdekaan itu untuk dengan melakukan sesuatu yang sia-sia dan yang tidak membangun. Ya, karena apa? Karena kita akan mengalami kerugian. Ya, kita akan mengalami kerugian, sebab sama seperti bangsa-bangsa di dunia ini, bangsa-bangsa yang merdeka, ya, mereka semua berlomba untuk maju. Amin. Nah, itu kata-kata kuncinya di situ. Berlomba untuk maju, memanfaatkan, ya, memanfaatkan waktu dan kesempatan untuk membangun
negara masing-masing supaya ya rakyatnya semuanya bisa mengalami kemakmuran. Begitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Ya, supaya masyarakatnya bisa mandiri, supaya warga negara seluruhnya bisa merasakan kemerdekaan itu, arti daripada kemerdekaan itu, ya, supaya semua warga negara ya mendapatkan kebutuhan-kebutuhannya, ya, sehingga ya masyarakat itu bisa mengalami kemajuan tahap demi tahap di dalam kehidupannya. Jadi menikmati arti daripada kemerdekaan itu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam kita sebagai orang-orang percaya, ya anggota tubuh Kristus, sebagai orang-orang beriman kepada Yesus Kristus, kita juga harus menikmati, merasakan ya arti daripada kemerdekaan kita di dalam Yesus Kristus. Ya, memang kita sepenuhnya adalah orang-orang yang sudah pasti diselamatkan. Tetapi ya Tuhan mau supaya kita ini menjadi orang-orang yang cerdas. Ya, orang-orang yang cerdas di dalam mengenali akan ya kebaikan Tuhan, mengambil manfaat. Ya, begitu ya, mengambil manfaat dari kebaikan Tuhan yang sempurna itu agar menjadi nyata di dalam setiap pengalaman kita, ya. Jadi kita harus mengetahui kemajuan-kemajuan dalam iman kita juga Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi kita tidak hanya melihat dengan mata jasmani, tetapi kita juga harus melihat dengan mata rohani. Amin. Karena kita ini sudah hidup di dalam terang. Kita bukan hidup di dalam kegelapan. Ya, kita sudah meninggalkan masa lalu kegelapan, tetapi sekarang kita adalah terang di dalam Kristus Yesus. Jadi kita namanya juga di dalam terang, berarti tahu yang bisa dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Ya, tentunya kita menjadi orang-orang yang mengerti bagaimana kita membawa diri kita untuk selalu hidup di dalam perkenanan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kita tidak boleh mundur ke belakang lagi, saudara-saudaraku, ya. Tidak ada jalan mundur, tidak ada godaan-godaan yang membuat kita menjadi lemah karena persoalan-persoalan dalam kehidupan kita ini. Ya, semuanya itu Bapak Ibu Saudaraku kita serahkan kepada Tuhan Yesus, karena dialah yang memberdayakan. Dialah yang memberdayakan, melipat gandakan, ya, memampukan dan meningkatkan kapasitas kita, ya, untuk menjalani kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Kita harus yakin, kita harus percaya bahwa hidup kita di dalam Kristus Yesus ya tidak akan ada sesuatu yang menjadi sia-sia lagi. Kita adalah orang-orang yang sangat diberkati oleh Tuhan, bukan karena usaha kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kemampuan kita, kepintaran kita, atau apapun dari diri kita. Semuanya ini adalah karena belas kasihan Tuhan kepada kita. Nah, itulah arti kasih karunia-Nya. Jadi jangan khawatir, jangan bimbang, jangan takut, dan kita harus memilih percaya kepada setiap janji Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, karena itu adalah satu proses yang sengaja kita lakukan di dalam kehidupan kita, dan keinginan untuk lebih dalam mengenal kasih karunia Tuhan itu haruslah menjadi motivasi kita yang terbesar di dalam menjalani kehidupan kita. Ya, seberapa lama lagi kita diberikan Tuhan kesempatan untuk menyaksikan kebaikan-Nya di tengah-tengah dunia ini, maka saudara-saudara dan saya harus melakukan semuanya itu di dalam keyakinan yang penuh, bukan di dalam keraguan-raguan. Ya, bukan di dalam ketakutan, di dalam kekhawatiran, atau bukan di dalam
bergantung pada perasaan kita, tapi kita bergantung sepenuhnya kepada janji Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, inilah kita berlatih, karena untuk mempercayai janji Tuhan itu, Bapak Ibu Saudaraku, itu tidak bisa terjadi ya menjadi penuh hanya 1 hari, 2 hari, atau 1 kali, 2 kali ya belajar dari kebenaran firman Tuhan ya, tapi ini adalah proses untuk selamanya. Amin. Dan ini adalah proses bertumbuh di dalam kebenaran Kristus yang tidak terbatas ya, sampai kita mencapai kepenuhan ya, kepenuhan Kristus, menjadi dewasa rohani, menjadi pribadi-pribadi yang kuat untuk menghadapi segala persoalan kehidupan. Kita tahu bahwa ada Tuhan Yesus yang terus menolong dan mengajar kita untuk setia kepadanya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah saudaraku, maka ya Rasul Paulus mengatakan di dalam Galatia pasal 5 itu ya, berdirilah teguh dan jangan mau lagi diperhadapkan kepada kuk perhambaan. Karena apa? Ya, sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku, seperti belajar dari pengalaman bangsa Israel, ya, mereka adalah orang-orang yang ketika mereka mau diajar oleh Tuhan, dididik oleh Tuhan, ketika mereka mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mereka menjadi bijaksana. Ya, mereka menjadi orang-orang yang sangat bijaksana. Ya, mereka adalah orang-orang yang diterima penyembahannya oleh Tuhan. Ya, mereka adalah orang-orang ya yang bisa menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain, dan mereka adalah orang-orang yang sangat dikasihi oleh Allah. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, ketika mereka menyia-nyiakan kesempatan itu, ya, ketika mereka menolak panggilan Tuhan untuk mereka diberikan kesempatan menjadi umatnya yang kudus, menjadi umat kerajaannya, yang untuk menjadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa lain. Ketika mereka menolak itu, Bapak Ibu Saudaraku, mereka akhirnya menjadi orang-orang yang bodoh. Ya, mereka masuk terperosok kepada keinginan hati mereka sendiri, keinginan daging mereka sendiri, dan akhirnya Tuhan Allah meninggalkan mereka. Dan disitulah saudara-saudaraku, orang-orang Israel merasakan ya, mengalami kerugian yang sangat besar. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, penyesalan itu selalu terlambat datangnya ya, Bapak Ibu Saudara, sehingga kita harus menjadi orang yang bijaksana. Jangan menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan, karena hidup adalah di dunia ini adalah sementara. Nah, kita Bapak Ibu Saudaraku ya sedang mengukir satu cerita kehidupan kita di dalam Kristus Yesus, bersama dengan Kristus Yesus, ya, mengukir suatu cerita ya yang akan menjadi kenang-kenangan selama-lamanya sampai kita berjumpa muka dengan Tuhan Yesus. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, alangkah ya seperti jemaat Galatia ini ya, Paulus katakan alangkah bodohnya mereka, karena mereka sudah memulai hidup di dalam roh, hidup di dalam terang, tapi mereka ingin melayani Tuhan melalui kegelapan kembali. Dan itu adalah suatu pilihan yang bodoh dikatakan, yang sama sekali tidak mencerminkan orang yang bijaksana, orang yang berhikmat ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus ya, jadi mari kita lihat di dalam Efesus pasalnya yang kelima ya, Efesus pasal 5. Karena itulah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus ya, Paulus tidak mau ya, Tuhan tidak rela
kita ini ya mengalami kerugian di dalam kehidupan kita, sehingga firman Tuhan terus mengajar kita, memberikan nasihat kepada kita semuanya. Nah, bagaimana nasihat Tuhan di Efesus pasal 5 kepada kita sebagai orang-orang yang sudah diterangi hatinya oleh Yesus Kristus, maka kita semakin meningkatkan lagi ya kerinduan kita bersama untuk mengenal Dia lebih jauh lagi. Ya, Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-15 dikatakan demikian ya. Kita lihat Alkitab kita membaca bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Di ayat 15 dikatakan, karena itu ya, karena kita adalah anak-anak terang ya, bukan anak-anak kegelapan, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Amin. Jadi ini harus sengaja ya, harus sengaja dilakukan, memperhatikan, bukan mengabaikan, bukan ya asal hidup ya, bukan asal hidup atau bukan ikut-ikutan, ikut arus ya Bapak Ibu Saudara, tapi perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di sini kita lihat ada dua macam orang ya, tipe karakter manusia. Ada orang yang memang menjadi seperti orang bebal, begitu ya. Orang bebal ini ya susah ya Bapak Ibu Saudara, susah dibilangin, susah dinasehati ya, susah diajak untuk maju bersama ya. Orang yang egoisnya tinggi selangit ya Bapak Ibu Saudaraku, ingin menang sendiri ya, jadi merasa diri paling benar. Saudara-saudaraku ya, saudara dan saya tidak bisa dan tidak boleh menjadi orang yang seperti ini, orang yang bebal ya. Siapa contohnya orang yang bebal di Alkitab disebutkan Bapak Ibu Saudaraku? Itu orang-orang Israel itu ya, mereka dikatakan adalah orang yang bebal, orang yang keras kepala, bangsa yang keras tengkuk, yang tidak tahu diri ya, semua hal-hal negatif ya. Jadi itu kan sangat disayangkan, begitu ya Bapak Ibu Saudara, sangat disayangkan. Orang yang sudah mengenal kebenaran firman Tuhan, orang yang sudah mengenal terang ya, bangsa Israel yang sudah dibebaskan dari perbudakan ya, beratus tahun mereka diperbudak di tanah Mesir, menjadi orang yang sangat hina ya, yang orang yang terbelenggu, yang tidak mempunyai kemerdekaan, yang tidak mengalami kemerdekaan. Lalu Tuhan membebaskan mereka, memerdekakan mereka, merampas mereka dari kegelapan ya, menuju kepada terang tanah perjanjian. Tapi Bapak Ibu Saudaraku ya, kita lihat bahwa mereka ya bukan menjadi orang-orang yang berterima kasih, yang tahu diri berterima kasih kepada Tuhan, tapi mereka selalu saja menyalahkan Tuhan ya Bapak Ibu Saudaraku. Mereka selalu bersungut-sungut ya, mereka selalu ingin mereka ingin kembali kepada kehidupan mereka yang dulu ketika mereka tinggal di Mesir ya. Sebagian besar dari orang Israel pada saat itu di padang gurun itu mengatakan ya, menyalahkan Tuhan ya Bapak Ibu Saudara, karena mereka diajak oleh Tuhan, diajar oleh Tuhan untuk berjuang ya, menuju kepada kepenuhan terang tanah perjanjian ya. Karena siapa yang memilih mereka untuk pergi ke Mesir dan akhirnya menjadi budak di sana? Kan bukan Tuhan yang menyuruh mereka untuk tinggal di sana, kan Bapak Ibu Saudara. Itu pilihan mereka sendiri ya. Jadi itu adalah perkara masa lalu mereka yang mempunyai konsekuensi kehidupan ya. Jadi mereka, akibat-akibat daripada pilihan mereka itu, mereka tidak boleh menyalahkan Tuhan kan ya. Sama juga seperti itu Bapak Ibu Saudaraku, kita tinggal di dunia yang sudah rusak seperti ini. Kalau kita
menghadapi permasalahan dari orang-orang, ya, kita menghadapi ujian iman dan hal-hal yang tidak kita inginkan di dunia ini, ya, kita nggak boleh menyalahkan Tuhan, saudara, ya. Tuhan bukan Tuhan yang membuat itu, ya kan? Tapi manusia yang membuat masalah-masalah itu, Bapak Ibu Saudaraku. Dan oleh karena kita tinggal di dunia yang penuh dengan masalah, ya, kita tinggal di dunia yang Paulus katakan dunia yang jahat, maka satu-satunya cara bagi kita saat ini adalah karena kita bersyukur kita sudah diselamatkan, sudah pasti diselamatkan, dan kita ini sudah hidup di dalam terang kasih karunia Allah, ya kita harus menjadi orang yang bijaksana, amin. Ya, kita harus belajar terus bagaimana menjadi orang-orang yang bijaksana, yang tahu membedakan yang mana kehendak Allah dan mana yang tidak. Seperti dikatakan di sini, tetapi jadilah seperti orang arif. Orang arif, orang yang bijaksana, ya. Dan di ayat 16 dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, jadi Bapak Ibu Saudaraku, ya, salah satu kejahatan dunia ini adalah, ya, membuat semua orang sibuk, ya. Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi, ya, siapa orang yang tidak sibuk di dunia ini, saudaraku? Semuanya sibuk. Apalagi kita di kota besar yang kehidupan sangat keras, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Ya, di sini perjuangan yang sangat keras. Ya, tidak bisa kita menjadi orang yang biasa-biasa saja, atau kita tidak bisa membiarkan kemalasan kita untuk menjadi kebiasaan yang bisa merugikan kita, ya, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Jangan biarkan keinginan daging itu untuk mengunci kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Saudaraku, harus roh yang membebaskan kita. Roh kita membebaskan kita, membebaskan pikiran kita, melepaskan kita dari belenggu yang merugikan kita, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Kita melatih diri kita, jangan memanjakan, ya, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Paulus katakan jangan merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Karena keinginan tubuh yang kita bawa ini dari Adam yang berdosa ini, Bapak Ibu Saudaraku, ini adalah keinginan hidup yang lama, ya, yang merugikan kita, Bapak Ibu Saudara, ya, membuat kita menjadi miskin, ya, miskin di hadapan Allah, ya. Karena apa? Karena, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, keinginan dunia itu tidak ada habisnya itu, ya, tidak bakalan ada puasnya. Ya, sampai seberapa banyak pun Bapak Ibu Saudaraku kita memiliki isi dunia ini, saudaraku, tidak akan pernah ada, ya, kehidupan yang membuat kita jadi bijaksana di situ. Malah itu membuat orang menjadi tambah bodoh. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, pernah ada suatu cerita, ya, dikatakan di kitab Injil, ya. Ketika Yesus memberikan menyampaikan satu cerita, ya, Yesus pernah bercerita, Bapak Ibu Saudaraku, mengatakan seseorang yang mengumpulkan segala sesuatu fasilitas bagi dirinya, ya, segala sesuatu dikumpulkannya, ya, apa yang dia butuhkan, makanan, minuman, ya, segala harta benda, apapun, Bapak Ibu Saudara, pakaian, semuanya, ya. Orang itu mengatakan bahwa saya akan menyediakan apa yang membuat menyenangkan hidupku, ya, apa yang membuat saya bahagia. Jadi orang itu mengusahakan dan dia mengumpulkannya dan dia mendapatkannya, saudaraku. Ya, lalu dia mengatakan, ya, hai jiwaku, tenanglah. Ya, hai rohku, tenanglah, tubuhku, tenanglah, karena semua, ya, segala sesuatu kebutuhanmu sudah saya persiapkan. Ya, maka tenanglah,
Ya, tidurlah dengan tenang karena semuanya sudah disiapkan apa yang engkau butuhkan. Lalu Yesus mengatakan, ya, hai orang yang bodoh, malam ini juga nyawamu akan dicabut dan engkau harus meninggalkan dunia. Dan engkau harus masuk ke dalam, ya, pilihanmu, yaitu kamu harus binasa di dalam keadaan di mana engkau tidak bisa ditolong oleh apapun yang engkau sediakan, yang engkau usahakan sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dari situ kita belajar apa? Itu adalah suatu cara hidup yang tidak bijaksana, yang bebal, dan itu adalah cara yang bodoh. Karena apa? Karena tidak mungkin, Bapak Ibu Saudaraku, dunia ini yang keinginannya adalah keinginan yang jahat, seperti dikatakan Rasul Paulus di situ tadi, bahwa hari-hari ini adalah jahat. Tidak mungkin itu dapat memuaskan jiwa manusia. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, tidak mungkin itu bisa membebaskan roh manusia itu untuk mengalami kepuasan hidupnya. Karena apa, Saudaraku? Karena kita manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Itu artinya, Saudaraku, kita ini hanya Allah sendirilah yang dapat memuaskan jiwa kita. Hanya Allah sendirilah yang dapat memuaskan roh kita, yang dapat menyelamatkan kita, dan yang hanya kesanggupan Allah sendiri yang bisa membuat kita sampai kepada arti daripada kehidupan yang sesungguhnya, sebab dialah sumber kehidupan kita. Amin. Nah, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi bukan apa yang kita usahakan, bukan apa yang kita perjuangkan yang membuat hidup kita dapat dipuaskan, tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Allah melalui anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, itulah yang dapat memuaskan jiwa kita, memuaskan hati kita, yang membuat kita lega dan yang membuat kita sanggup bertahan, dan itulah yang membuat kita menjadi bijaksana. Nah, saudaraku, karena itulah dikatakan tadi di ayat 16-nya, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Dipergunakan waktu untuk apa? Ayat 17. Sebab itu dikatakan, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, karena manusia itu, ya saudaraku, oleh karena dosa, manusia itu tidak mempunyai minat untuk mengerti kehendak Tuhan. Ya, manusia itu tertutup dan kedagingan itu ingin menjauh dari keinginan untuk mengenal Kristus dengan benar. Ya, saudaraku. Jadi kalau kita ajak orang misalnya, saudaraku, meskipun dia sudah menjadi orang percaya, sudah menjadi orang kudus, menjadi orang beriman, kita ajak dia untuk sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, bermacam-macam dalih, ya, 1000 macam alasan, ya, dia tidak mau, Bapak Ibu Saudaraku, tidak berani untuk, ya, berkorban, tidak berani menunjukkan hati pikiran yang bijaksana untuk memberikan waktunya mendengarkan firman Tuhan, dan sama-sama Bapak Ibu Saudaraku, kita sebagai orang-orang kudusnya Tuhan, sebagai orang beriman, menunjukkan bahwa kita ini bukan orang yang dikuasai oleh pikiran kedagingan kita. Ya, kita harus menunjukkan bahwa kita adalah orang yang bijaksana, yang selalu terbuka hatinya untuk diajar oleh Tuhan. Ya, kan dikatakan di situ Bapak Ibu Saudaraku, supaya usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi diupayakan, dibawa dirinya, ya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, jadi kalau kita memperpanjang tidur kita terus, ya, saya sudah menyampaikan Bapak Ibu Saudaraku, ada waktunya saudara dan saya akan tidur panjang dan tidak akan bangun-bangun, walaupun dipanggil-panggil Bapak Ibu Saudaraku.
Ya, kalau kita sudah tiba waktunya tidur panjang, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak akan kita bisa bangun sendiri. Ya, dan tidak ada yang dapat membangunkan kita. Ya, sampai tiba waktunya Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudaraku, memanggil kita dan membangkitkan tubuh kita, dan kita tidak tahu itu kapan waktunya, kapan harinya itu, Bapak Ibu Saudaraku. Ya. Jadi sesudah kita meninggalkan dunia ini, kita akan mengalami tidur panjang. Nah, saudaraku, karena itu selagi kita masih diberikan waktu oleh Tuhan, selagi kita diberikan kesempatan oleh Tuhan Yesus, mari kita menjadi orang yang arif bijaksana, yaitu saudara-saudara dan saya mengatur ya diri kita. Jadi bukan kita mengatur waktu. Waktu tidak bisa diatur. Waktu akan berjalan terus 24 jam dalam sehari, ya, sehari semalam. Diri kita yang harus kita atur, ya Bapak Ibu Saudaraku. Kita mau bersyukur kepada Tuhan, ya kita bangun pagi, kita bersama-sama berdoa, dan kita bersama-sama memuji Tuhan. Dan itu adalah tanda-tanda bahwa memang kita ini adalah orang yang sudah dimerdekakan dari dosa. Amin. Dimerdekakan dari keinginan daging. Bukan lagi keinginan daging yang mengatur dan mengendalikan kita. Saudara dan saya harus berani menyatakan iman saudara, ya, di hadapan Tuhan, terlebih di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama kita, bahwa kita ini adalah orang yang serius di dalam iman ini. Amin. Kita adalah orang yang bijaksana di dalam menjalani kehidupan iman kita ini, karena kita mempunyai harapan yang pasti. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya kita bisa mengukur sudah sampai sejauh mana pengenalan kita akan Kristus Yesus, dan itu bisa kita perlihatkan dari ya keinginan kita untuk mengenal Dia, ya mengenal Yesus Kristus, firman-Nya lebih jauh lagi, ya. Nah, saudaraku, di ayatnya yang ke-18 dikatakan, jadi, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Amin. Jadi, kehidupan kita ini perlu dipenuhi dengan Roh Kudus, yaitu maksudnya adalah supaya ya keinginan kita yang lama itu terus diperbaharui, karena keinginan kita yang lama itu masih, Bapak Ibu Saudaraku, ingin mengembalikan kita kepada kehidupan yang lama. Tetapi jangan khawatir dan jangan takut, ada Roh Kudus yang mengajar kita, memampukan kita untuk tetap bisa konsisten, ya. Kita bisa tetap menjaga integritas kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang kudusnya Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara akan dimampukan menjadi pribadi-pribadi yang konsisten. Jadi kita tidak bisa, Bapak Ibu Saudaraku, menjalani kehidupan kita ini menjadi plin-plan, tetapi kita harus konsisten. Kita harus terus berdiri tegak menyatakan kesaksian iman kita kepada semua orang bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang memiliki hati yang selalu rindu untuk diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Roh Kudus yang mengendalikan hidup kita, ya, Roh Kudus yang mengajar kita, dan Roh Kudus yang memberikan pencerahan, ya, kepada kita semua, masing-masing kita sebagai anggota tubuhnya. Allah mau supaya kita bertumbuh kuat, ya, berbuah, dan kita dipakai oleh Tuhan untuk menyaksikan kebaikannya kepada semua orang. Karena banyak orang yang menantikan kesaksian saudara di luar sana. Amin. Banyak orang yang tidak mempunyai pengharapan, banyak orang yang putus asa, banyak orang yang hidup asal hidup, Bapak Ibu Saudaraku, di luar sana, karena mereka tidak mempunyai terang Kristus di dalam diri mereka. Maka saudara-saudara dan saya harus membawa kebenaran kasih karunia ini. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tahu bahwa ya dikatakan suatu saat nanti ya kita akan berjumpa dengan Tuhan Yesus.
Ketika kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudaraku, kita tidak bisa memberikan alasan-alasan atau berdalih, ya saudaraku, kepada Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus sudah mempertanyakan, ya, bagaimana sikap kita selama kita di dunia ini setelah Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada kita, ya Bapak Ibu Saudara, apakah kita lebih memilih memenuhi keinginan daging kita, atau kita selalu menaklukkan keinginan kita kepada kehendak Tuhan dan menjadi orang yang bijaksana, menjadi orang-orang percaya yang selalu rindu diajar oleh firman Tuhan. Kalau kita sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus, apa jawaban saudara dan saya? Karena kita tidak bisa lari dari kenyataan itu, saudaraku, ya. Apapun alasan kita sekarang ini, itu tidak bisa, Bapak Ibu Saudara, membenarkan diri kita, karena kita ini hanya dibenarkan oleh Kristus. Amin. Ya, saudaraku, kita hanya dibenarkan dan dikuduskan, dan kita hanya percaya kepada apa yang dilakukan oleh Allah, itulah yang terbaik dalam hidup kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah maka di ayat 19 dikatakan, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung pujian, puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ini bisa dilakukan oleh siapa? Ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang diajar untuk bertumbuh mengenal kasih karunia Tuhan, di dalam ketulusan, di dalam kesungguhan hati, dan di dalam kemampuan kapasitas untuk melayani Tuhan, melayani orang lain, melayani jemaatnya. Saudaraku, kita harus bertumbuh menjadi orang-orang yang dewasa, ya, supaya kita tetap konsisten dan kita tetap lurus, tegak lurus untuk berjalan melewati semua perkara dalam kehidupan kita ini, tetap di dalam jalur di mana kita selalu siap melayani, ya Bapak Ibu Saudaraku, tidak menyia-nyiakan waktu. Pergunakanlah waktu yang ada, karena suatu saat waktu itu akan habis dari dunia ini. Tetapi seperti pujian yang mengatakan, ya suatu saat hidup kita sudah menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, di ayat 20, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan, di dalam takut akan Kristus. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kita mau melayani orang lain itu karena kita merendahkan hati kita, ya. Kita mau menyaksikan, memberitakan kasih Kristus kepada semua orang. Itu adalah karena kita semuanya saling merendahkan hati kita, sehingga seperti Kristus Yesus yang merendahkan hatinya, merendahkan dirinya, dia taat sampai sempurna kepada Bapa di surga, maka kita pun meniru menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Kita belajar untuk taat kepada Tuhan kita, dan kita belajar taat di dalam kebenarannya, supaya ketaatan kita adalah ketaatan yang didasarkan pada pengertian dan bukan pada ketidakpengertian atau kepada kesungguhan yang sia-sia. Tetapi kesungguhan kita adalah ketaatan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, ya, di dalam diri kita, sehingga kita mengerti bahwa hidup kita yang dipimpin oleh Roh Kudus, hidup kita yang bertumbuh di dalam kasih karunia Allah, ini benar-benar adalah kehidupan yang diperkenankan oleh Tuhan. Saudara tahu, ya, Alkitab mengatakan upahmu besar di surga. Paulus mengatakan di akhir hidupnya, aku mengakhiri pertandingan iman yang benar, aku telah mencapai garis finish, ya. Bagiku sekarang sudah tersedia mahkota kebenaran. Ya, Tuhan menyediakan upah bagi kita semuanya, saudaraku. Ya, Tuhan menyediakan upah yang besar bagi kita semuanya.
dan Tuhan tidak akan pernah tidak menghargai. Dikatakan apapun yang kamu lakukan, ya sekecil apapun yang kamu lakukan ya kepada Tuhan, kepada saudara seimanmu, dikatakan jeripayahmu dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Amin. Semuanya diperhitungkan oleh Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita melayani terus saudara-saudara kita. Mari saudara dan saya terus bertumbuh kuat di dalam kasih karunia ini, supaya Tuhan memakai hidup kita untuk menjadi orang-orang yang membawa banyak orang mengerti akan kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, selamat pagi buat kita semuanya. Salam kudus untuk kita semuanya saudaraku. Dan di akhir pekan ini, saudara dan saya bersyukur kepada Tuhan. Dan besok hari kita pun akan berkumpul kembali dalam peribadahan ibadah minggu kita. Dan saudara-saudara dan saya, biarlah tetap diberikan kesehatan yang baik, semangat yang baik, dan kita bertumbuh bersama di dalam kasih karunia Allah ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Engkau yang membuat hidup kami berbuah, menjadi berkat, dan menyatakan kasih Kristus yang sejati. Dan kami terus menunjukkan kesungguhan kami untuk menolong banyak orang, agar semakin banyak orang yang terberkati, mengalami damai sejahtera-Mu. Dan kami bersyukur ya Tuhan Yesus, di pagi hari ini firman-Mu telah memberkati kami, meneguhkan iman kami, dan terus mengajar kami, bahkan menegur, mengoreksi kami. Dan semuanya itu adalah demi kebaikan kami semua. Dan kami bersyukur pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku. Selamat pagi. Salam sehat buat kita semuanya. Ya, sekali lagi Tuhan Yesus memberkati. Ya, salam kudus buat kita semua. Amin. Begitu.